Halo teman-teman, di sini aku mau tutorialin cara penggunaan Leonardo. Aku mau ngenalin fiturnya dulu ya. Di sini Leonardo tuh sudah bisa langsung generate image dan juga video. Nah, pertama kalau teman-teman mau generate ke image, ya teman-teman bisa rubah dulu. Kalau yang pakai HP ya, cukup di website aja, nggak usah pakai aplikasi. Yang penting diubah dulu ke setelan desktop. Nah, di bagian pojok kiri atas ini teman-teman ketuk, cari tulisan desktop. Nah, situs desktop ini ya, ini teman-teman aktifkan. Leonardo ini memang harus pro dan dia bisa generate video langsung, jadi generate gambar, video bisa langsung di Leonardo. Istimewanya Leonardo tuh banyak banget modelnya. Jadi baik itu Nano Banana, Seedream tuh semuanya di sini. Nah, contoh misalnya teman-teman sudah punya akun, terus kalian sudah dapat alur cerita dari GPT, teman-teman harus generate dulu ke gambar. Silakan ketuk yang tulisan image di sini. Di bagian pojok kiri atas, ini kan ada beberapa model yang wajib teman-teman pilih. Sekarang kita akan ketuk. Di bagian model atas ini, kalau teman-teman ketuk, nanti dia akan banyak pilihan. Dari Nano Banana 2, dia udah masuk. Dan di bagian model masing-masing sudah ada keterangannya. Contoh, Nano Banana 2 mendukung untuk image referensi, Seedream sama, Lucid Origin juga sama. Dia style referensi, sorry. Kemudian di sini ada Flux, ada GPT Image, ada Nano Banana Pro yang lama, Seedream 4, Nano Banana yang pertama, Lucid Realist, Ideogram ini sudah lengkap kalau teman-teman scroll ke bawah. Nah, jadi silakan tentukan pilihan model yang teman-teman mau. Kalau ini sesuai selera. Kalau aku biasanya untuk kebutuhan konten yang bersifat realistik, yang human, yang orang asli, aku generate gambarnya pakai Nano Banana. Nah, untuk kebutuhan konten animasi, aku biasanya pakai yang Seedream. Oke, lanjut ya. Setelah kita pilih salah satu, kita back. Di bawah ada tulisan Prompt and Change. Ini teman-teman ketuk off. Ya, kalau misalnya off-nya nggak bisa diketuk, silakan dipilih yang auto. Oke. Nah, untuk style di bawah sini, kalau teman-teman misalnya pakainya yang Nano Banana Pro, ya Nano di modelnya Nano Banana Pro, untuk bagian style silakan teman-teman pilih yang non. Oke, seperti ini ya. Untuk stylenya kita pilih yang non. Nah, seperti ini. Tapi kalau untuk yang Seedream, nah, mereka memang tidak ada pilihan non, jadi kita pilih yang dynamic. Namun untuk bagian prompt and change bisa dipilih off atau auto. Nah, setelah itu kita akan pilih rasio. Di bawah ada banyak pilihan rasio untuk kebutuhan konten teman-teman. Karena aku untuk kebutuhan posting di sosial media, jadi aku klik custom. Dan pilih yang bagian 9:16. Jangan kebalik antara 16:9 ya. Kalau 16:9 itu untuk ukuran video. Kalau untuk yang 9:16 itu untuk potret. Kalau di YouTube dia masuknya ke YouTube Short. Kalau yang 16:9 masuknya untuk video YouTube. Begitupun sama dengan sosial media. Untuk bagian rasio nggak usah dipilih apapun, silakan teman-teman tentukan. Nah, untuk number of image ini ada pilihan. Semakin banyak angka yang teman-teman pilih, otomatis tokennya akan semakin banyak dihabiskan. Ini untuk sekali generate akan memberikan hasil. Nah, aku pilihnya yang 4, jadi sekali generate kita akan dikasih 4 pilihan. Oke, setelah itu di bawah nggak perlu kita modifikasi. Kalau teman sudah punya alur cerita, silakan tempel prompt gambarnya di sini. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman punya foto referensi, teman-teman bisa ketuk bagian sini. Nah, pilih bagian image referensi. Oke, kalau teman-teman sebelumnya udah generate, bisa pilih dari your generation. Kalau masih baru, bisa pilih dari your upload. Silakan teman-teman upload foto image referensi yang sudah teman-teman buat atau yang akan dijadikan image referensinya. Misalnya seperti ini. Ini aku sudah terupload image referensi, kemudian tinggal teman-teman klik generate. Karena di sini aku pilih Seedream untuk kepentingan animasi. Nah, jadi untuk per generate menghasilkan 4 gambar itu menghabiskan token 120.
Tapi kalau teman-teman pilih yang Nano Banana atau yang lain, itu pasti akan menyesuaikan juga karena masing-masing model itu menghabiskan tokennya juga beda-beda. Seperti itu ya. Oke. Kalau sudah, nanti dia akan dapatnya sekali generate akan dapat 4 gambar seperti ini. Nah, tinggal teman-teman pilih mana yang nantinya akan kalian ambil. Setelah dapat gambar, saranku kalau teman-teman mau buat konten ya, kumpulkan storyboardnya dulu atau selesaikan image-nya dulu agar nanti saat teman-teman generate ke video sudah ada image referensi masing-masing di setiap scene. Oke, kita lanjut ya. Dan aku kasih satu tips, kalau teman-teman pengen hasil image-nya konsisten di Leonardo, selalu sertakan image referensi. Contoh misalnya teman-teman generate scene 1, sertakan foto karakter. Setelah hasilnya jadi, saat teman-teman mau generate scene 2, sertakan image referensi dari scene 1. Ya, tapi tetap harus dibaca prompt-nya ya. Ingat harus dibaca prompt-nya ya. Apakah prompt sesuai dengan image? Contoh misalnya di prompt seperti ini. Di prompt ini tidak ada karakter sama sekali. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu menyertakan image referensi untuk karakter juga nggak apa-apa, karena tidak butuh karakter di scene ini. Ya, jadi wajib dibaca scene-nya lagi. Kalau teman-teman bingung scene yang didapat dari GPT bahasa Inggris, silahkan rubah ke GPT, minta prompt dalam bahasa Indonesia. Jadi kuncinya untuk image referensi biar karakter konsisten. Saat teman-teman generate scene 1, sertakan image referensi. Saat teman-teman generate scene 2, sertakan image referensi dari scene 1. Saat teman-teman generate scene 3, sertakan image referensi dari scene 2. Begitupun seterusnya. Oke, sampai di sini kita akan pilih video. Oke, nah sama di pojok kiri atas ada beberapa pilihan model. Contoh misalnya ini kita ketuk. Sama halnya dengan image, di masing-masing model sudah ada keterangan masing-masing. Contoh Kling video 3.0 atau Kling 3 ini yang terbaru. Kling 3 dia dukung untuk start frame sama end frame, plus dia muncul audio. Bisa audio bahasa Indonesia, tapi generate-nya lama banget, tokennya juga lumayan banyak. Kadang bahasa Indonesianya masih sering ngaco, even sudah pakai prompt yang benar. Kling Omni juga sama, tapi kalau teman-teman pengen coba, boleh banget dicoba ya. Kemudian ada VO3 Fast. Nah, untuk dialog bahasa Indonesia, aku rekomendasikan teman-teman bisa pakai yang VO3 Fast ini, karena dia bisa support image referensi, bisa sertakan start frame ataupun end frame, bahkan dialog bahasa Indonesia. Tapi hati-hati untuk VO3 Fast, untuk promptnya lumayan sensitif. Kalau ada kata child, anak-anak, menyebutkan usia anak-anak, VO3 Fast cenderung nggak mau generate. Jadi kalau teman-teman saat generate kemudian nggak muncul atau ada tanda X merah, artinya promptnya teman-teman harus dicek kembali. Kalau mau aman, minta sama GPT lagi, minta dibuatkan prompt yang Leonardo AI friendly dengan negatif promptnya. Jadi ketika teman-teman dapat prompt kemudian di bawahnya ada negatif prompt, boleh disertakan biar lebih aman untuk di generate di VO3 Fast. Oke. Nah, jadi VO3 Fast ini mendukung dialog bahasa Indonesia. Yang penting saat teman-teman mau generate, pastikan promptnya, dialognya sudah diinput dalam dan minta dalam bahasa Indonesia ya. Wajib sertakan kata-kata itu. Oke. Kita lanjut. Di sini ada Hailuo, ada Kling 2.6. Untuk Hailuo ini start frame, dia nggak ada dialog. Untuk Kling 2.6 dia ada audionya tapi bahasa Inggris. Jadi even kalian memasukkan dialog keterangan dalam bahasa Indonesia, yang dihasilkan tetap bahasa Inggris. Tapi untuk hasil dari Kling 2.6 ini lumayan bagus, aku sering pakai di Kling 2.6. Ada lagi Siden juga dia tidak mendukung dialog, tapi hasil yang dikasih juga bagus banget. Ada Kling lama, di sini nggak ada dialognya. Ada Hailuo, ada Sora 2. Nah, jadi di Leonardo yang bisa generate bahasa Indonesia, dialog bahasa Indonesia, aku rekomendasikan di VO3 Fast sama Sora 2 Pro atau Sora 2, itu yang bisa dialog bahasa Indonesia. Di luar dari itu memang tidak muncul dialog bahasa Indonesia, kecuali Kling 3 yang terbaru, tapi masih sering error. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tinggal pilih salah satu, mana yang kalian pilih, tinggal diketuk. Contoh misalnya mau klik VO3 Fast, tinggal diketuk. Nah, nanti di bawah model itu ada beberapa pilihan.
Karena ingat, masing-masing model punya durasi masing-masing. Contoh VO3 fast dia hanya bisa maksimal 8 detik. Kemudian untuk quality-nya kita pilih yang high quality dan rasionya ada 2 pilihan. Nah, untuk Kling 2.6 di sini ada pilihannya 5 detik sama 10 detik. Kling 3 atau Omni dia ada pilihan sampai 15 detik. Ya, di durasi ini tinggal kita tarik. Nah, dia bisa sampai 15 detik. Tapi seperti yang aku bilang tadi, semakin lama durasi, token akan semakin besar dan otomatis generate-nya semakin lama. Untuk Kling 3 sebenarnya aku kurang rekomendasi karena memang generate-nya lumayan lama dan kadang dialognya masih suka ngaco. Seperti itu ya. Oke, kalau misalnya kalian sudah sesuai, tinggal klik generate. Nah, ini aku contoh Kling Omni 3 dengan durasi 15 detik, kurang lebih memakan token di 4.200, seperti itu ya. Jadi aku rekomendasikan ke teman-teman kalau mau ada dialog VO3 fast. Jadi boleh kalian explore lagi ya penggunaannya ya teman-teman ya. Sampai di sini, selamat mencoba.